Tak ada yang benar-benar siap ketika takdir memilih caranya sendiri untuk bekerja. Kadang ia tidak datang dengan suara keras atau kejutan besar, melainkan lewat hal paling sederhana. Sebuah senyum yang tak tersengaja, tatapan singkat yang tak diminta, atau pertemuan kecil yang dianggap remeh. Pagi itu, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Langkah kaki beradu di lantai gedung tinggi, suara pintu lift terbuka dan tertutup silih berganti. Namun di antara semua kesibukan itu, ada satu momen kecil yang tak tercatat dalam jadwal siapapun, tetapi justru menjadi awal dari kisah yang akan mengubah dua kehidupan selamanya. Seorang gadis berdiri di depan gedung megah, menarik napas panjang sambil menggenggam map coklat di dadanya. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu besar itu bukan hanya masa depannya yang menunggu, tetapi juga seseorang yang kelak akan mengajarkannya arti cinta, luka, dan keikhlasan. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang polos, senyum yang tidak menyadari bahwa kelak akan membuat hati seseorang runtuh tanpa perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kisah ini kita lanjutkan lebih dalam, izinkan suara ini menemani perjalanan hati kalian. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu, dan sudah membuka hati untuk sebuah cerita yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita sendiri. Jika kalian menyukai kisah-kisah yang sederhana, namun penuh makna, kisah tentang manusia biasa yang diuji dengan perasaan luar biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar setiap cerita yang kami bagikan bisa terus menemani hari-hari kalian. Karena siapa tahu, di antara cerita ini, ada satu kalimat yang diam-diam sedang kalian butuhkan. Sekarang, mari kita kembali ke pagi itu, ke detik-detik ketika takdir mulai menulis kisahnya tanpa permisi. Sebelum langkah gadis itu benar-benar masuk ke dalam takdir barunya, mari kita sejenak menenangkan hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga shalawat ini menjadi cahaya, karena setiap kisah yang lahir dari ketulusan selalu menemukan jalannya melalui doa. Gadis itu menghela napas. Bibirnya bergerak pelan seolah ikut melantunkan doa yang sama. Ya Allah, bisiknya lirih. Kalau ini baik, mudahkan. Kalau ini bukan jalanku, kuatkan. Tak ada yang istimewa dari doanya, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat langit mendengarnya. Ia tidak meminta cinta, tidak meminta keajaiban. Ia hanya ingin kesempatan untuk belajar, untuk bertahan, dan untuk membuktikan bahwa dirinya layak meski datang tanpa apa-apa. Namanya Aira. Gadis itu akhirnya melangkah masuk. Pintu kaca besar terbuka perlahan, seolah menyambutnya dengan dingin. Pendingin ruangan menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit menggigil. Ia merapikan kemeja putihnya, menurunkan lengan yang sedikit terlipat, lalu melangkah dengan hati-hati. Rambutnya dikepang sederhana ke samping, tanpa riasan berlebihan. Ia bukan tipe gadis yang ingin terlihat mencolok. Baginya, cukup rapi dan sopan sudah lebih dari cukup. Matanya menyapu ruangan, lantai mengilap, meja resepsionis elegan, orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat dan wajah serius. Tenang Aira, kamu cuma magang, gumamnya pada diri sendiri. Namun meski kata-kata itu diulang berkali-kali, rasa kecil tetap merayap di dadanya. Ia merasa begitu asing, begitu kecil di tengah dunia yang tampak begitu besar. Tangannya berkeringat saat menggenggam map berisi surat penerimaan magang, satu-satunya bukti bahwa ia memang seharusnya berada di sana hari itu. Aira melangkah mendekati meja resepsionis, tapi suaranya tertahan. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri. Maaf mbak, ruang HRD di mana ya? Tanyanya dengan suara pelan, hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk ruangan. Resepsionis itu menoleh sekilas, lalu menunjuk ke arah lorong tanpa banyak bicara. Ke sana, lurus, belok kanan. Oh, iya, terima kasih, jawab Aira sambil tersenyum, meski senyumnya tak sempat dibalas. Ia berjalan pelan, langkahnya ragu, sesekali berhenti memastikan arah. Di dalam hatinya, perasaan campur aduk tak bisa dibendung. Takut salah,
Takut dianggap bodoh, takut tak cukup pintar. Aku cuma gadis biasa, bisiknya lagi. Jangan berharap terlalu tinggi. Ia tak tahu bahwa di sudut ruangan lain ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikannya. Tatapan itu tenang, tajam, dan penuh rasa ingin tahu. Pria itu berdiri diam, memperhatikan setiap gerak Aira tanpa berkata apa-apa. Bukan karena curiga, melainkan karena ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi terasa. Dan saat Aira berlalu, pria itu bergumam pelan, hampir tak terdengar. Siapa gadis itu? Hari itu Aira mengira ia hanya datang untuk belajar dan pulang sebagai gadis magang biasa. Ia tidak tahu, langkah kecilnya pagi itu telah membuka pintu bagi sebuah kisah yang kelak akan menguji hati, harga diri, dan keikhlasan dua insan yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aira berhenti di depan pintu bertuliskan Human Resources Department. Ia menarik napas panjang sebelum mengetuk. Bismillah, ucapnya pelan. Saat pintu terbuka, suasana ruangan terasa lebih tenang dibandingkan area luar. Seorang staf menoleh dan tersenyum tipis. "Kamu peserta magang yang baru ya?" "Iya, Mbak," jawab Aira cepat, sedikit gugup. "Silakan duduk dulu, nanti dipanggil." Aira mengangguk dan duduk di kursi paling ujung. Tangannya saling bertaut, lututnya bergerak gelisah. Di kepalanya berbagai kemungkinan berputar. Ia tak menyadari. Beberapa meter dari sana, pria yang tadi memperhatikannya kini melangkah masuk ke ruangan HRD dengan langkah tenang dan wibawa yang tak bisa disembunyikan. Semua staf langsung berdiri. "Selamat pagi, Pak." Aira menoleh perlahan, bingung. "Pak," gumamnya dalam hati. Tapi ia mengira pria itu hanyalah atasan biasa. Pria itu duduk di kursi tamu, membuka berkas, lalu melirik Aira. Tatapan mereka bertemu sesaat. Aira buru-buru menunduk, merasa tak enak dipandangi terlalu lama. Beberapa menit kemudian, staf ARD memanggil namanya. "Aira?" "Iya," jawabnya cepat sambil berdiri. Saat ia melangkah, pria itu tiba-tiba berkata, "Kamu magang di bagian apa?" Aira sedikit terkejut. Administrasi, Pak." "Oh," jawabnya singkat, lalu tersenyum tipis. "Semoga betah." Itu saja. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Aira menghangat. "Terima kasih, Pak," ucapnya sopan. Ia sama sekali tak tahu, pria itu jarang berbicara pada karyawan baru, apalagi sekedar memberi semangat. Namun hari itu berbeda, bahkan bagi pria itu sendiri. Hari pertama magang berjalan lambat. Aira duduk di meja kecil di sudut ruangan, mengerjakan. Hari pertama magang berjalan lambat. Aira duduk di meja kecil di sudut ruangan, mengerjakan tugas-tugas sederhana. Mengarsipkan dokumen, mencatat data, dan sesekali diminta mengantar berkas. Setiap kali ia melewati lorong kantor, jantungnya selalu berdebar, seolah takut melakukan kesalahan kecil. Jangan ceroboh, Aira. Ia terus mengingatkan dirinya. Suatu siang, saat ia membawa tumpukan map, langkahnya terhenti karena seseorang berdiri di depannya. "Hati-hati," suara itu terdengar tenang. Aira mendongak. Pria itu lagi. "Maaf, Pak," katanya gugup. Pria itu tersenyum. "Santai saja, kamu kelihatan tegang sekali." Aira tersenyum kaku. "Iya, soalnya masih baru." "Semua orang pernah jadi baru," jawabnya singkat lalu berlalu. Aira berdiri terpaku beberapa detik. Ada rasa aneh di dadanya. Bukan takut, tapi nyaman. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka makin sering. Bukan karena janji, bukan pula karena disengaja. Kadang di pantry, kadang di lift, kadang hanya saling menyapa di lorong. "Kopi atau teh?" tanya pria itu suatu pagi. "Teh saja, Pak," jawab Aira spontan, lalu tersadar. Maksud saya, Mas?" Pria itu tertawa kecil. "Panggil saja apa yang nyaman." Sejak saat itu, jarak yang kaku perlahan mencair. Mereka berbincang hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang macet, tentang lelahnya hari kerja.
Aira tak pernah bertanya jabatannya, dan pria itu tak pernah menjelaskan. Bagi Aira, ia hanya seseorang yang baik dan tidak memandang rendah. Dan bagi pria itu, Aira adalah jeda di tengah hidup yang selama ini terlalu cepat dan penuh tuntutan. Suatu sore, mereka duduk bersebelahan di ruang tunggu. Aira menatap jam dinding. "Mas, capek ya kerja tiap hari?" Pria itu terdiam sejenak. "Capek, tapi harus." Aira mengangguk pelan. "Aku pengen hidup sederhana aja. Kerja cukup, pulang tenang." Pria itu menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di wajah Aira. "Kamu tahu," katanya lirih, "kadang orang yang punya segalanya justru rupah caranya merasa cukup." Aira tersenyum, tak benar-benar mengerti maksudnya. Namun kata-kata itu menancap di hati pria itu sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai jabatan. Dan sejak hari itu, ia sadar, perasaannya mulai berubah. Bukan karena kecantikan Aira, tapi karena ketulusannya. Dan perubahan itu tak bisa lagi dihentikan. Perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh dua hati yang diam-diam saling mendekat. Lingkungan mulai menyadarinya lebih dulu. Tatapan-tatapan aneh muncul setiap kali Aira berjalan melewati lorong. Senyum yang dulu ramah, kini terasa dingin. Di pantry, percakapan mendadak terhenti saat Aira masuk. Ia pura-pura tak mendengar, tapi telinganya menangkap potongan kalimat yang menusuk. "Anak magang kok sering bareng dia? Pasti ada maksud." Aira menunduk, menggenggam cangkirnya erat-erat. Dadanya sesak. "Aku cuma kerja, aku nggak ngapa-ngapain," bisiknya dalam hati. Tapi dunia tak peduli pada niat baik. Yang terlihat hanyalah jarak status yang dianggap terlalu dekat. Malam itu, Aira pulang dengan langkah berat. Di kamar kecilnya, ia duduk memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. "Kenapa harus aku?" gumamnya lirih. Ia takut. Bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi takut dicap buruk. Takut dicintai dengan cara yang salah oleh dunia. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari pria itu. "Kamu nggak apa-apa. Dari tadi kelihatan murung." Aira menatap layar lama, lalu mengetik dengan tangan gemetar. "Aku cuma capek, Mas. Nggak kenapa-kenapa." Padahal hatinya retak, tapi ia memilih diam. Karena tidak semua luka berani diceritakan. Keesokan harinya, pria itu menghentikan langkah Aira di lorong yang sepi. "Aira, tunggu." Aira berhenti, tapi tak berani menatap. "Iya, Mas." "Kamu berubah. Ada yang salah?" Hening. Beberapa detik terasa begitu panjang. Akhirnya Aira menarik napas. "Mas, kita sebaiknya jaga jarak." Pria itu terkejut. "Kenapa?" "Karena aku capek jadi bahan omongan. Aku cuma anak magang. Aku nggak mau dianggap macam-macam." Suara Aira bergetar. Untuk pertama kalinya, ia berbicara jujur. Dan kejujuran itu menyakitkan, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk pria itu. Pria itu menunduk, lalu berkata pelan, "Aku minta maaf." Aira menggeleng cepat. "Bukan salah Mas, ini salah aku, karena terlalu berharap." Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Aira, ada satu hal yang harus kamu tahu." "Apa?" "Aku bukan karyawan biasa." Aira tersenyum pahit. "Aku tahu Mas, pasti orang penting." Pria itu menghela napas panjang. "Aku CEO di perusahaan ini." Dunia Aira runtuh seketika. Suaranya tercekat. "Apa?" "Dan perasaanku ke kamu bukan main-main." Air mata Aira jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takdir terasa terlalu besar untuk gadis sederhana sepertinya. "Aku nggak siap, Mas," ucap Aira sambil menangis. "Dunia Mas terlalu tinggi buat aku." Pria itu tak memaksa. "Aku mengerti." Sejak hari itu, mereka menjaga jarak.
Tak ada lagi obrolan ringan, tak ada lagi senyum di lorong. Aira fokus bekerja, pria itu kembali pada dunianya yang sibuk. Namun setiap malam, dua hati itu sama-sama berperang dengan perasaan sendiri. Aira berdoa sambil menangis. Ya Allah, kalau ini bukan jalanku, tolong jauhkan hatiku. Dan di tempat lain, pria itu menatap langit malam, bertanya pelan. Kenapa cinta datang saat aku tak boleh memilikinya? Jarak itu menyelamatkan mereka dari omongan manusia, tapi tidak dari rasa rindu yang diam-diam tumbuh semakin dalam. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari-hari Aira terasa hampa, meski rutinitasnya tetap sama. Ia bekerja, tersenyum secukupnya, lalu pulang membawa lelah yang tak terlihat. Namun setiap malam, ia tak pernah lupa satu hal, berdoa. Di atas sajadah yang mulai lusuh, Aira menumpahkan semua yang tak bisa ia ceritakan pada manusia. Ya Allah, ucapnya dengan suara bergetar. Kalau dia memang bukan untukku, tolong hilangkan rasa ini perlahan. Tapi kalau dia adalah takdir yang kau titipkan, kuatkan aku menghadapi jalannya. Air matanya membasahi sajadah. Di waktu yang hampir sama, pria itu pun melakukan hal yang sama, dalam sunyi, tanpa saksi. Dua doa terbang ke langit yang sama, dari dua hati yang sedang belajar ikhlas. Beberapa minggu kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka. Bukan di lorong kantor, bukan di pantry, tapi di ruang rapat besar. Aira dipanggil untuk membantu administrasi. Saat ia masuk, langkahnya terhenti. Pria itu duduk di ujung meja, dikelilingi jajaran direksi. Wibawanya penuh, suaranya tegas. Aira menunduk, menahan gemetar. Setelah rapat selesai, pria itu menghampirinya. Aira, panggilnya lembut. Iya Pak, jawab Aira dengan suara formal, menahan rasa yang bergolak. Pria itu tersenyum tipis. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Tak ada lagi kata mas, tak ada lagi kedekatan. Tapi di balik formalitas itu, ada rindu yang dipendam rapi. Sore itu, pria itu memanggil Aira secara pribadi. Aku tidak akan memaksamu, katanya pelan. Aku hanya ingin jujur satu kali lagi. Aira mengangkat wajahnya. Aku takut, Pak. Aku tahu, jawabnya. Mencintai seseorang dengan dunia yang berbeda memang menakutkan. Tapi aku siap menurunkan duniaku, bukan mengangkatmu sendirian. Air mata Aira jatuh lagi. Aku cuma ingin dicintai tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Pria itu mengangguk. Dan aku mencintaimu tanpa ingin mengubah siapapun. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Karena cinta sejati memang bukan tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan siapa yang mau merendah. Aira mengambil waktu. Ia tak menjawab hari itu. Ia memilih kembali pada doa, pada orang tua, pada hati nuraninya. Hingga suatu pagi, ia berdiri di depan pria itu dengan mata yang lebih tenang. Aku nggak janji jadi perempuan sempurna, katanya jujur. Aku hanya janji akan tulus. Pria itu tersenyum. Kali ini tanpa beban. Aku nggak butuh sempurna. Aku hanya butuh kamu. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pengumuman. Hanya dua insan yang akhirnya sepakat berjalan bersama. Perlahan, dengan cara yang Allah ridhoi. Aira tak lagi hanya gadis magang. Ia adalah perempuan yang berani menjaga harga diri di tengah godaan dunia. Dan pria itu, seorang CEO yang belajar bahwa cinta sejati tak pernah lahir dari kuasa, melainkan dari ketulusan. Kisah mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa cinta yang baik tak membuatmu kehilangan diri, tak memaksamu naik atau turun sendirian, tapi mengajakmu berjalan sejajar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, simpanlah sebagai pengingat. Apa yang dititipkan Allah tak pernah tertukar. Dan jika waktunya belum tiba, mungkin bukan ditolak, hanya sedang disiapkan.